Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, tidur nyenyak di atas bukit. Cakep, Orangnya banyak, kok suaranya sedikit. cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja, sholat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan inayah dengan berbagai karena nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya hingga pagi hari ini. Sehingga dengan karena berbagai nikmat tersebut pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk bersama di pagi hari ini di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Muhammad Kamal Hakim MA dengan kajian hadis berbaik awal. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan di junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Marilah kita senantiasa memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kajian ini kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah sebagai salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Dan semoga senantiasa kita diberikan kekuatan iman dan Islam dapat menunaikan atau menjalankan perintahnya dan dapat meninggalkan segala larangannya. Ala hadhihi niyati wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa Ustaz, nanti di penghujung talim mohon diisikan waktu barangkali jamaahnya yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وانصر إلهي جيوش المسلمين على أعدائهم وقهم من كيد مكرهم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. تقوم واهدهم سبلا إلى الصلاة اخلصا لشعبهم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وارض الله قاطبة ووالدينا مع الأحباب كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قلوب لنا هب لنا مددا وافتح علينا بما في الغيب من حكم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنازل خيرات البركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Pada pekan ini kita membahas kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita sambungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada kajian Al-Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu fi kitabihi wa ala mutabbihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Al-hadithu hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. Haqiqatul zuhdi wa samratu. Hakikat tentang zuhud dan manfaatnya. An Abi Abbasi Sahl bin Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abi Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah datang seseorang
kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Tunjukkanlah kepadaku pada satu amalan di mana ketika aku melakukan amalan tersebut, perbuatan tersebut, Allah akan mencintaiku dan juga manusia juga mencintaiku. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah." Zuhudlah engkau di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma'innan nas yuhibbukan nas, dan berzuhudlah apa yang ada di antara manusia, maka manusia akan mencintai. Hadisul hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi sanadin hasan. Hadis hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh yang lainnya. Ahamiyatul hadis, pentingnya hadis ini. Ishtamala hadzal hadis ala wasitataini azimataini min wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mencakup dua wasiat yang sangat besar daripada wasiat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ula al-zuhdu fid dunya wa annahu sababun fi naili mahabbatillahi ta'ala li 'abdihi. Yang pertama, zuhud, ya. Zuhud terhadap dunia, maka itu menjadi penyebab akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, dan wasiat yang kedua, bisuhdi bima bi aidin nas, berzuhud di antara manusia, wa annahu sababun bil husuli ala mahabbatin nasi wa taqdirihim. Itu menjadi penyebab akan mendapatkan kecintaan dari manusia dan penghargaan dari mereka. Wa minal muta'aqqib bil islami anna al-insana la yakunu min as-su'ada'i al-faizina bi daraini illa ba'da tahaqquq min mahabbatillah lahu anna athar ma indahu min al-akhirah al-baqiyah ala dunya faniyah wa mahabbatin nas lahu ba'da an tarfa'at nafsahu amma bi aydihim min hazar wa tatma'u bi izzati al-ayyam ila tahsil al-baqiyati as-salihat. Dalam Islam bahwa manusia itu ya diarahkan untuk apa? Mendapatkan as-su'adah, mendapatkan kecintaan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan kemenangan bidaraini, di dunia maupun di akhirat. Dan kebahagiaan di dunia dan akhirat ini tidak lepas dari dua hal, yaitu kecintaan Allah terhadap dirinya
Dan yang kedua tadi, cintaan manusia terhadap dirinya. Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dengan apa? Dengan mengedepankan, mengutamakan kehidupan akhirah daripada kehidupan dunia yang fana. Dan ketika kita melakukan itu, tentunya akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Lughatul hadis, makna secara bahasa dalam hadis ini, ahabani Allahu wa ahabani an-nas. Ahabani Allahu yakni bi iradatis shawab wal ihsan, wa ahabani an-nas malu ilayya mailan tabi'iyyan li'anna mahabbatahum tabi'atan li mahabbatillah ay dhahaballahu alqa mahabbatahu fi qulubi khalqihi. Apa yang dimaksud dengan bahwa ketika aku melakukan amal tersebut, ketika aku melakukan perbuatan tersebut, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Maksudnya adalah biiradatis thawab wal ihsan, bahwa ketika kita melakukan satu pekerjaan, satu perbuatan amalan, maka kita hanya ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan itu adalah untuk mendapatkan ganjaran dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis manulaya mailan tabi'iyyan. Maka dengan hal itu orang-orang manusia akan mencintai kita, ya, itu secara tabi'iyyan, ya, secara tabiat, tidak dibuat-buat, mengikuti, ya. Lianna mahabbatuhum tabi'atan li mahabbatillah, karena kecintaan manusia itu, ya, mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan kita memberikan sedekah, kita memberikan infak pada orang yang tidak mampu, maka niatnya adalah nail mahabbatillah, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu puji-pujian, tidak perlu terima kasih dari manusia, hanya fokus ini saya lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan orang itu akan mengikuti. Ketika kita melakukan itu karena Allah taala, otomatis, ya, manusia juga akan mengikuti, mencintai kita, karena kita hanya mengharap, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud. Contohnya ketika kita melakukan suatu amalan, maka betul-betul khalisatan liwajhillah, betul-betul ikhlas, betul-betul berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tidak apapun aktivitas yang kita lakukan, ya, tujuan kita adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai kita, dan secara otomatis manusia juga akan mencintai kita. Dalam surah Maryam ayat 96 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahum
Rahman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, maka Allah jadikan kepada mereka mudah kasih sayang. Ketika Allah berikan kepada kita mudah atau mahabbah dan kecintaan dari Allah, maka makhluk itu akan mengikuti. Tapi terbalik, kalau kita melakukan satu amalan hanya mengharap ya dari makhluk, dari orang, dari manusia, kita tidak dapat apa-apa. Ganjaran dari Allah tidak dapat. Ya, hanya puji-pujian saja, dan itu nanti pada akhirnya tidak akan ya, memberikan makna kepada kita, bahkan bisa menjatuhkan. Izhad min az-zuhdi wa huwa lughatan al-i'radu an syai'i ihtiqaran lahu. Izhad ini dari fi'il zahida yazhad, izhad. Zuhud, zuhud secara bahasa artinya berpaling dari sesuatu. Ihtiqaran lahu, karena hina hal tersebut. Jadi zuhud di dunia artinya memalingkan dari apa yang ada di dunia. Ya. Wa syar'an ahzu qadra dururati minal halali al-mutayaqqin al-haram. Sedangkan secara syariat yang dinamakan zuhud, ya, artinya tidak meninggalkan seluruhnya urusan dunia. Yaitu apa zuhud maksud dalam pengertian syariat? Ahzu qadra dururati, mengambil seperlunya dari yang halal dan diyakini akan kehalalannya. Jadi zuhud itu di dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia sepenuhnya, ya, fokus ibadah saja. Bukan itu. Secara syariat adalah mengambil ya, keperluan dari sesuatu yang halal dan kita yakini itu ya, akan kehalalan. Ya, maka ketika kita ya, makan, minum, ya, berpakaian, tentu ketika diberikan rezeki oleh Allah yang lebih, begitu ya, tidak akan menggunakan hal tersebut. Tapi apa? Ahzu qadris durur, hanya mengambil seperlunya saja. Ya, tentunya ya, sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadanya. Jadi bukan berarti juga meninggalkan seluruh ya permasalahan dunia, gitu ya. Tidak, tetapi mengambil ya, seperlunya saja. Dari kebutuhan kita. Maka ketika kita makan, itu niatnya adalah untuk menguatkan tubuh kita untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan bernilai ibadah. Ya. Orang yang zuhud bukan berarti hanya makan makanan seadanya saja. Tapi ketika Allah berikan rezeki padanya, dia makan makanan yang vitamin, protein, ya, untuk menguatkan tubuh. Dia tidak apa, ya, makan daging, ya, makan ikan, makan ayam. Bukan berarti zuhud hanya makan nasi dengan garam saja, tidak. Ya. Berarti mengambil ya, sesuatu dari yang halal seperlunya saja. Ya. Di dunia
istisghar sya'niha wa ihtiqariha li tasghirillahi lahu tahqiran laha. Kenapa kita harus berzuhud di dunia? Ya, karena Allah juga ya, menghina, merendahkan apa yang ada di dunia ini. Dalam surah Luqman ayat 33 Allah berfirman, "Fala taghurrannakal hayatid dunya," dan janganlah kehidupan dunia itu menipu. Karena dunia itu adalah la'ibun walahu, hanya tempat main-main saja, senda gurau. Dan kehidupan yang abadi buat kita adalah akhirat. Perintah zuhud di sini agar kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara. Ya. Berapapun materi yang kita punya, harta yang kita punya, berapa lama kita bisa nikmati di dunia, sebentar saja. Kalau kita pakai standar umur Nabi, ya antara 60-an. Ma'ruf matuman bayi nasidin, umur matu antara 60-70. Itu saja kehidupan dunia. Sebanyak apapun ya, materi, harta yang kita miliki itu bersifat fana, sebentar saja. Maka kalau kita ingin itu menjadi kekal, maka kita keluarkan fisabilillah, kita berinfak, kita bersedekah, tentu zakat yang wajib kita keluarkan. Nah itu menjadi khulud, dia menjadi abadi kekal. Tapi kalau kita nikmati untuk urusan dunia, selesai. Pakaian yang paling bagus, ya, sekalipun nanti akan menjadi barang yang tidak berharga. Makanan selezat apapun, ya, ujung-ujungnya ke belakang juga, ya. Maka dikatakan bahwa dunia itu, ya, hanya permainan saja. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia, maksudnya di sini. Lugatul hadis, yakni pada dalika fikul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Kemudian fikih hadis, pemahaman dari hadis ini dan apa yang ditujukan dalam hadis ini. Makna zuhud tanawwa'at ibadatus salat wal ladzina ja'u ba'dahum bi tafsir zuhdi fid dunya wa kulluha tarju ila ma rawahu Imam Ahmad bin Abi Idris al-Khawarizmi radhiyallahu anhu qala laysa jihadu fid dunya bi tahrimil halal wa idafatul mal. Innama zihada fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaq minka bima fi yadayka wa idza sirta musibatan kunta ashadda raja'an li ajriha wa dahriha min iyyaha law baqiyat laka. Secara makna zuhud ini banyak definisi yang dilakukan oleh para ulama, tetapi dari definisi yang telah dipenuliskan oleh para ulama, ya, bisa dirangkum dalam perkataan Imam Ahmad bin Abi Idris al-Khawarizmi. Apa kata beliau? Bahwa zuhud di dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal,
wala idopatul mal, dan tidak menghambur-hamburkan harta. Jadi zuhud itu bukan mengharamkan yang haram. Ya, tadi makan, ya, kita mengharamkan diri kita karena zuhud. Saya hanya makan, ya, nasi dengan garam saja. Ya, saya tidak mau makan daging, ya, daging sapi, daging, ya, kambing, daging ayam. Terus saya tidak mau makan ikan. Saya tidak mau makan makanan yang, ya, lezat, gitu ya. Bukan begitu, bukan seperti itu. Bukan mengharamkan sesuatu yang haram. Saya mengharapkan diri saya makan makanan yang bernyawa. Ya. Kalau dia akan mengharapkan itu tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan karena ada satu penyakit, ya kita jauhkan, ya. Tapi juga tidak mengharapkan, bukan haram, tetap halal. Ya. Punya penyakit kolesterol, misalnya, bukan diharamkan makanannya daging-dagingan, dikurangi, ya, seperlunya saja, tidak total juga, gitu. Maka dalam hal ini zuhud itu bukan berarti mengharamkan sesuatu yang haram, ya. Seorang yang punya penghasilan ratusan juta, bahkan miliaran, ya, ketika dia menggunakan pakaian, ya, dengan harga misalkan 500.000 atau 1 juta, itu untuk dia adalah sesuatu yang pantas, gitu. Beda dengan seorang yang tidak ada kemampuan di situ. Wah, pakaian sampai 1 juta terlalu mahal, mahal untuk dia. Tapi ketika orang yang berkemampuan, maka hal tersebut sudah standar dan paling pantas, gitu. Jadi artinya tidak mengharamkan sesuatu yang sudah haram. Ya. Kemudian apa? Dan tidak juga menghambur-hamburkan harta. Ya. Harta dihambur-hamburkan atau tidak mau, ya, dengan harta yang ada, gitu. Innamal zihada, bahwa zuhud itu di dunia adalah harus menjadikan apa yang ada pada Allah lebih kita sukai daripada apa yang ada dalam milik kita. Misalkan ketika, ya, engkau ditimpa musibah, ketika engkau diberikan satu musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau lebih menyukai ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rasa kehilangan terhadap apa, ya, yang Allah berikan musibah terhadap kita. Ya. Contoh, ya, ketika Allah ambil titipannya dari kita, dari harta atau dari anak misalnya, bersedih tidak apa, sunatullah. Tetapi kita, ya, terus merasakan bahwa ini satu musibah yang besar, gitu. Padahal Allah sedang menguji kita dengan musibah itu, kita sabar atau tidak. Ketika kita sabar, Allah berikan ganjaran. Zuhud itu di sini. Lebih senang mendapatkan ganjaran dari Allah daripada apa yang hilang daripada kita. Ya. Maka ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya ketika kita sabar, kita mendapatkan ganjaran yang besar sekali. Musibah yang Allah berikan pada kita
itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi syaratnya apa? Sabar, menerima. Tidak ada manusia di dunia ini yang luput daripada musibah. Pasti, baik kecil maupun yang besar sekalipun, musibah itu akan datang kepada kita. Maka ketika hal ini datang kepada kita, kita bersabar, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ganjaran yang besar Allah berikan pada kita. Maka orang yang zuhud itu lebih senang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang hilang daripada dirinya. Mungkin kita pernah mengalami kehilangan sesuatu, baik materi maupun orang yang kita kasih. Ketika zuhud itu ada dalam diri, maka lebih menyukai apa yang Allah berikan kepada kita daripada yang hilang daripada kita. Allah memberikan musibah kepada kita, misalkan sesuatu hilang, kendaraan hilang misalnya, kan berat. Ikhtiar sudah, sabar sudah, ikhlaskan saja. Maka nanti Allah memberikan ganjaran dan akan memberikan yang lebih baik buat kita. Dan ini merupakan makna daripada zuhud. وفي هذا القول تفسير الزهد بثلاثة أمور كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ولذلك كان أبو سليمان الداراني يقول لا تشهد أحد بالزهد بين الزهد بالقلب بين الزهد بالقلب وهذا الأمور ثلاثة. Bahwa zuhud itu adalah amalan qalbu, amalan hati. Dia tidak terlihat bil jawarih, dengan perbuatan-perbuatan terlihat. Bahkan Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, engkau tidak akan mendapat melihat kejuhudan pada seseorang karena zuhud itu adalah adanya di hati. Dan itu terlihat apa? Dari tiga hal. Yang pertama, ayyaku dan aku bima fi yadillahi au ta'min bima fi yadihi nafsi. Yang pertama, seorang hamba itu ketika zuhud akan lebih percaya, akan lebih bahagia dari apa yang Allah berikan daripada apa yang dia miliki. Tadi ketika diberikan musibah, maka ganjaran yang besar dari Allah itu lebih disukai daripada apa yang hilang dari dirinya. Yang kedua, yakunan aku idza musibah di dunia kata habil mal awalan arqab bi sawabi dzalika min nadhab min dunya ayat bola. Ditegaskan lagi bahwa seorang hamba itu ketika diberikan musibah di dunia seperti kehilangan materi atau anak misalnya, maka dia lebih suka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang hilang daripada dirinya dari urusan dunia. Harta kita hilang, maka ketika kita bersabar, Allah memberikan ganjaran kepada kita, dan nanti Allah akan memberikan ganti, yakin kita. Nah, seperti itu. Bukan malah meratapi, menyesali kenapa Allah berikan cobaan pada saya seperti ini
gitu ya? Tidak. Ya, tidak mengeluh. Bahkan ketika seorang yang kita cintai itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar, maka ganjarannya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah berkata, ya, ma min abdul mu'min idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasaba illa al-jannah. Tidaklah seorang hambaku ketika aku ambil orang yang terkasih, orang yang paling dia cintai dari ahli dunia itu, kemudian dia bersalah, maka Allah berikan ganjaran surga untuknya. Masya Allah. Atau kita punya anak belum balik sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti sebagai tabungan yang akan memberikan syafaat buat kedua orang tuanya. Sedih tidak apa, tetapi tidak meratapi. Sedih itu sudah pasti kita sedih ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, anak kita, orang tua kita, pasangan kita. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menguatkan diri kita bahwa ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar akan hal tersebut. Kita ridho, kita terima akan apa yang Allah takdirkan, maka Allah berikan ganjaran yang besar kepada kita. Kita mencintai seorang, tetapi Allah lebih mencintai. Itu ungkapan yang baik. Ya. Kita menerima akan apa yang Allah tetapkan pada kita. Kemudian yang ketiga, ayastawiya indal abdi hamiluhu wa dhulmuhu bil haqq. Dalam kebenaran seorang hamba itu harus sama, baik dia dipuji maupun dia dicerca, ya, dihina, ya, ketika melakukan satu perbuatan kebenaran, banyak yang puji atau banyak pahat, ya, perbuatan ini saja, ya, dia munafik, nggak mau gitu, diajak bagi-bagi sesuatu yang bukan haknya, ya. Korupsi jamaah, bagi-bagi, nggak mau terima, asal suci loh, gitu. Kebenaran tidak apa dikucilkan, karena itu benar. Ya. Maka ketika seorang hamba salah dalam keadaannya, dia melaksanakan satu amal perbuatan kebenaran tadi, baik dia dipuji, bahkan sebaliknya, ya, dicemooh, dicerca, dicaci, gitu ya, tidak menundukkan dia untuk meninggalkan, ya, kebenaran tersebut. Aqsamul zuhdi, bagian, ya, daripada zuhud. Qasama ba'du salaf az-zuhd, qasama ba'du salafi az-zuhda ila salasati aqsam. Para ulama terdahulu membagi zuhud itu tiga macam. Yang pertama, az-zuhdu bi syirki wa bi ibadatin ma abada min dunillah. Zuhud tadi secara bahasa meninggalkan, berpaling. Yang pertama itu dimaksud dari bagian daripada zuhud itu adalah az-zuhdu fi syirk wa bi ibadatin ma abada min dunillah, menjauhkan, berpaling daripada syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Yang kedua, az-zuhdu bil haram kulluhu minal ma'asi. Yang kedua adalah zuhud meninggalkan, ya, dari sesuatu yang haram, kullahu, seluruhnya, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Dia meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, az-zuhdu bil halal, meninggalkan sesuatu yang halal. Penjelasannya di sini, wal islam awal wa tsani min hadzal tuhdi kilahuma wajibun wa qasdus salih laysa biwajib. Bagian 1 dan 2, zuhud, meninggalkan daripada kesyirikan, meninggalkan daripada maksiat, ini adalah wajib. Sedangkan zuhud yang ketiga ini tidak wajib, ya, meninggalkan dari sesuatu yang haram. Dalam hal ini, qala Ibnu Mubarak, az-zuhdu ala salasatil wujud. Sedangkan Ibnu Mubarak mengatakan bahwa zuhud itu ada 3 bentuk. Yang pertama, ahaduha ayahsul amal lillahi azza wa jalla wal qawl wa la yurad bi syai'in min ad-dunya. Yang pertama, zuhud itu adalah ikhlas. Tadi khalisatan lillah. Ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan sesuatu daripada dunia. Kita rajin sholat di masjid secara berjamaah karena kita khalisatan lillah, betul-betul ikhlas ini dilaksanakan karena Allah taala. Ya, tidak ada urusan dunia. Orang ngomong apa kayak, saya berusaha menjadi orang baik, bisa menjadikan, menghidupkan, membangunkan masjid. Orang memuji, orang mencerca, tinggalkan. Ya, tidak ada urusan. Gitu kira-kira. Ya. Yang kedua, tarku ma la yuslah wal amru bima yuslah. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan maslahat. Ya. Wal amal bima yuslah, dan melakukan perbuatan ketika itu memberikan maslahat. Artinya apa? Kita ketika melakukan suatu pekerjaan, itu tentu yang bermanfaat. Ya, baik untuk diri kita, buat orang sekitar, dan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sudah mulai dipilih. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau bermanfaatnya, lakukan. Terlebih untuk amal ibadah. Dan terakhir, al-halal ayat fihi wa huwa tatawwu wa huwa an-nah. Dan yang ketiga adalah yang halal. Jadi meninggalkan sesuatu yang halal, wahada tatawwu, ini adalah satu kesunahan. Tadi misalnya orang yang memiliki harta berlimpah dengan fasilitasnya, dia bisa menggunakan seluruh apa yang dia punya, tapi dia menggunakan standar yang orang-orang pakai, misalnya apa yang orang-orang makan, itu zuhud juga. Ada makanan yang paling mahal atau minuman paling mahal, apa namanya? Es krim yang berbau apa? Dari emas, taburan emas, sampai ratusan juta. Bagi orang yang ada, itu standar dalam kami. Ketika dia meninggal, dia sudah buat apa? Makan segitu. Hanya untuk minum es krim atau bermalam di hotel yang harganya sampai fantastis gitu, ratusan juta. Pergi ke Burj Khalifa misalkan, nginap di sana dengan harga yang fantastis, tidak perlu. Itu dunia gitu. Kemudian yang selanjutnya,
yahmil insan ala zuhri umur minha. Maka dalam hal ini orang yang melakukan zuhud itu akan melakukan hal berikut. Yang pertama istihdharul akhirah, lebih mengutamakan urusan akhirat. Tadi kita hidup ini kan di dunia dalam ayat Al-Quran, dalam hadis banyak menyentuh akan urusan akhirat. Sebisa mungkin kita seimbang. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Sebisa mungkin seimbang. Kalau tidak, maka lebih mengedepankan akhirat. Ya, apakah orang tua kita dulu nanam padi, rumput, ikut. Tapi kalau nanam rumput, padi, luput. Artinya apa? Kalau kita mengedepankan urusan akhirat, insya Allah dunia bakal ikut. Dan sebaliknya, kalau kita hanya mengejar dunia, maka akhirat akan luput. Gitu. Nah, ini menjadi prioritas kita. Sebisa mungkin kita tawassul tadi, tawazun, ya, antara dunia dan akhirat, tawazun. Ya. Tapi kalau tidak, kita lebih memilih akhirat, karena dunia itu hanya panas sebentar, kenikmatan yang ada di dunia sebentar. Ya, seperti orang yang sedang nyebrang jalan, sedang bepergian, pasti akan pulang. Maka kita dahulukan ini. Yang kedua, istighfar ala dzatid dunya syaghilatul qulub anillah. Bahwa urusan dunia itu akan memalingkan hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia dikejar terus maka tidak ada habisnya. Ya, kerja sebelum subuh sudah berangkat, pulang sudah tengah malam, ya terus dikejar dunia, ya lupa urusan akhirat, salat diabaikan, kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim ditinggalkan. Buat apa itu? Sebentar saja. Ya. Kemudian yang ketiga, kasar tahap wadil bitahsin dunia. Karena apa? Akan lelah, capek. Ketika kita mengejar dunia itu capek. Hatta zurtul maqabir, kalau kita kejar dunia, selesainya apa? Sampai masuk ke yang lain, baru selesai. Maka tidak ada puasnya ketika kita mengejar dunia. Dan terakhir, zuhud Rasulullah SAW dan zuhud ashabil kiram. Banyak contoh kehidupan zuhud yang bisa diambil dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika wafat tidak meninggalkan bahan makanan kecuali satu sok dari gandum. Satu sok itu mungkin 1 liter, ya, tidak ada makanan. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh. Ketika Umar mengunjungi Rasulullah SAW, melihat Rasulullah itu hanya tidur di atas lepah kurma, gitu ya, yang dianyam kayak kita seperti tikar, gitu ya. Ada bekas. Karena Rasulullah tidur itu ada bekas. Ya, karena tidurnya di atas tikar yang dianyam dari kurma itu, lepah kurma. Nangis Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, ya, penguasa Kisra itu, ya, mereka tidur di atas pembaringan yang sangat, ya, enak, tetapi engkau, ya, Rasul, pemimpin umat Islam hanya tidur dalam keadaan seperti itu.
Dan Rasulullah SAW ya, memberikan contoh yang sangat baik. Ketika di rumah tidak ada makanan, hanya istrinya, anak makanan, Aisyah, hari ini tidak ada makanan, Rasulullah, ya sudah, saya puasa. Tentu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dari Rasulullah atau para sahabat, para ulama saleh yang lainnya. Ketika mereka mengambil dunia itu hanya seperlunya saja, bukan dijadikan tujuan. Itulah Tuhan. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan seluruhnya urusan dunia, tetapi mengambil sesuatu untuk keperluan insan dan tidak menjadikan dunia adalah tujuan. Demikian bahasa kita kalau sudah selesai sebenarnya selamat betul. Silahkan, mungkin ada kesempatan satu pertanyaan dari Bapak dan Ibunya. Terima kasih Kiai. Sahabat Nabi Sa'ad bin Sahal itu ketika Rasulullah wafat berusia sekitar 15 tahun. Kemudian beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 188 hadis dan wafat sekitar 98 Hijriah di Madinah. Salah satu periwayat hadis yang di sini tergolong kepada hadis hasan. Kalau nggak keliru, saya bukan menafsirkan hadis hasan itu karena memang kedhobitan periwayat hadis itu agak kurang seperti itu. Kemudian ini yang selalu bukan menghantui, artinya di sela-sela kehidupan kita di dunia ada penafsiran tadi terselip zuhud kepada harta tetangga, munculnya adalah hasad, dengki. Ini bagaimana cara menghindarinya? Karena kalau orang, mohon maaf, mencontoh orang miskin iri kepada orang miskin, itu nggak penting sebetulnya, karena sama-sama miskin, kenapa ngiri gitu. Tapi yang bermasalah adalah iri kepada orang yang berharta, kemudian kitanya itu miskin, timbulnya hasad. Ini bagaimana cara menghindari, Kiai? Atau tips apa supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tadi? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya ketika kaitannya zuhud tadi, ya, bahwa dunia itu tidak memalingkan ya, fokus kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara ketika kita mengobati penyakit hati ini? Karena hasad itu termasuk penyakit hati. Ya, disebutkan tadi dalam masalah, biasanya dalam masalah materi, harta, ya, apa yang ada di dunia itu akan membuat kita iri. Hasad itu bukan hanya iri, ya. Jadi iri, hasad itu ya menginginkan harta atau materi yang dipunya oleh seseorang dan berharap ya, materi atau harta tersebut hilang daripada dirinya. Jadi orang tetangga beli mobil, ya, kita kesel, ya. Keselnya apa? Paling boleh kredit itu dia, ya, ntar dia hilang, supaya hilang mobilnya, ya. Atau ya, dia bisa lebih daripada dia, tapi nggak ada apa-apanya. Itu penyakit hati, ya.
Maka zuhud ini tadi salah satu obat sebenarnya. Agar apa? Agar fokus kita tidak dalam masalah urusan dunia. Iri kita itu kalau lihat tuh, ya Allah, si bulan ya rajin banget sholat jamaah di masjid, pengajian hadir terus, gak pernah absen kecuali muncul sakit misalnya. Ya Allah, si bulan ya, walaupun hartanya tidak banyak, sedekahnya, infaknya luar biasa. Nah, kalau seperti itu ingin kita lakukan itu boleh. Tapi kalau masalah urusan materi, bagaimana cara menghilangkan kita, tips untuk menghilangkan rasa hasad kita ini ya, kepada orang lain, an-zawalil ni'mah minhu wal husul 'alaiha. Karena hasad itu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang itu hilang. Yang nggak penting dia, gitu maksudnya. Itu hasad. Maka ya kita harus tahu tujuan utama kita tadi. Ya, kehidupan kita ini yang di dunia hanya mana sementara. Sementara yang kekal itu di akhirat. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya pelan-pelan. Ya. Ketika seorang memiliki sesuatu, ya karena kita tidak mampu, orang kampung mempunyai sesuatu, ya kita coba syukur, alhamdulillah, gitu ya. Teman saya, saudara saya punya ini, ya semoga aja nanti kalau saya butuh, saya bisa pinjam, saya bisa dapat manfaat gitu. Dicoba dialihkan dari awalnya nggak suka, jadi suka gitu. Jadi ketika seseorang memiliki sesuatu, bukan dia Palestina, ya, kan biasanya yang nggak mampu, gitu, untuk mendapatkan hal tersebut, ya, panas dingin, sakit, ya, pusing, kok bisa gitu? Kapan kerjanya? Tahu-tahu mobilnya baru lagi, ya, dia punya aset di mana lagi, ya, seuzon lainnya, hasad, dengki yang ada dalam dirinya. Nah itu harus kita hilangkan sedikit demi sedikit, bahwa itu semuanya sementara. Apa yang dimiliki sementara, ya orang tidak terus-terusan ya akan berada pada satu posisi. Ketika Allah berkehendak mudah saja. Maka ketika orang yang fokusnya hanya pada dunia, ketika Allah ubah keadaannya 180 derajat berbeda, maka akan hilang kendali. Akhirnya apa? Banyak yang melakukan bunuh diri. Karena apa? Pusing, ya. Hijaunya sudah banyak, urusan banyak yang di luar kemampuannya, putus asa, akhirnya bunuh diri. Selesai masalah? Tentu tidak. Urusan dia sampai akhirat dosa besar. Ya. Maka dalam hal ini, ya kira-kira ya, untuk menghilangkan rasa hasad ini, ya dengki terhadap apa yang dimiliki seseorang, ya kita fokus bahwa ini adalah urusan dunia. Dunia itu hanya sementara. Kemudian kedua, ya, kita turut bersyukuri ketika saudara kita, tetangga kita mendapatkan nikmat, semoga Allah berikan keberkahan. Ya, sehingga kita bisa dapat manfaat. Syukur-syukur Allah berikan juga kepada kita hal yang sama. Itu saja sekiranya. Karena pelan-pelan, karena penyakit hati ini kalau tidak kita obati, karena tahu kita kita banyak sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa-rasa itu akan ya sedikit demi sedikit akan menghilang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sudah
cukup siang. Kita cukupkan soal pertanyaan dan semoga apa yang kita kaji, kita belajar pada pagi hari ini dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan surah Al-Fatihah dan doa. Semoga seluruh apa yang kita pelajari dapat laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan, berikan keturunan yang soleh dan salehah, berikan rezeki yang halal yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah Allah yaqdi hajatina wa yuballigh maqasidana wa yashfi mardana wa yaghfir ahwatina wa yarzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa zurriyatan salihah wa ahlan nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu maulana ya ma'bud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan ma'inan hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Rasulillah ajmain. Allahumma salli ala syaitika wa tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa ta'atika wa taballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa la yabghi minna wa yarfa'na lana wa zulmana wa subhana man adana wa la tajal musibana fi dinina wa la yarhamna wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك ربنا لا تدع بقومنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا حزن من حزن الا قضيته ويسرته يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الرؤوف الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عز الغفار يا رب العالمين. بك اللهم التحيه وبها السلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.